Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 3 dengan judul Inovasi Buah Kakao Menjadi Coklat Dodol atau Cokodol dalam mata kuliah perancangan proyek agroindustri dengan dosen pengampu Ibu Teni Sylvia STP MSc dan Ibu Wilda Harlia Devita STP MSI. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya sendiri, Restian Samela Rudin, Dian Aprilia, Wahyu Igo, Sinta Elia, dan Pujanela. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang. Kabupaten Pesawaran merupakan kawasan utama penghasil kakao di daerah Lampung. Berdasarkan data dasar data BPS tahun 2022, Kabupaten Pesawaran menyumbang sebesar 30% total produksi kakao di Indonesia. Kabupaten Pesawaran memiliki kualitas unggul berupa fermentasi yang optimal, kadar lemak yang tinggi, dan aroma yang khas. Berdasarkan data di bawah, eh, kabupaten penghasil kakao terbesar yaitu daerah Pesawaran mencapai kurang lebih 22.000 ton kakao kering. Potensi buah kakao yang berlimpah dapat dimanfaatkan menjadi produk coklat dodol. Produk ini menawarkan potensi besar dari sisi ekonomi dan inovasi kuliner. Selain itu, produk coklat dodol telah banyak dijual, namun bahan bakunya menggunakan bubuk coklat yang cenderung kurang memanfaatkan potensi biji kakao Lampung. Pengembangan UKM di Kabupaten Pesawaran sendiri cukup menjanjikan, dikarenakan ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah. Tantangan yang dihadapi seperti kurangnya SDM yang berpengalaman dan pengadaan mesin produksi yang cukup sulit. Untuk ruang lingkup yang dikaji, yaitu bubuk coklat yang dipakai berasal dari Kabupaten Pesawaran. Kedua, yang dibuat yaitu dodol coklat, tidak termasuk produk olahan lain. Eh, Aspeknya itu ada aspek produk, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, legal yuridis, lingkungan, ekonomi finansial, dan pendirian industri. Tujuan yang pertama menciptakan inovasi produk baru dengan memanfaatkan potensi kakao yang ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani kakao dengan mengembangkan produk baru yang dapat meningkatkan permintaan kakao dan memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani lokal. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk kakao lokal dengan menghadirkan produk kakao yang unik dan berkualitas tinggi untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Konsep produk, eh, karakteristik produk secara fisik memiliki tekstur kenyal, khas dodol dengan campuran coklat yang lembut dan lumer di mulut. Dari sisi kimia, coklat dodol memiliki keseimbangan komposisi antara gula, lemak, dan serat. Ditambah kandungan antioksidan dari coklat serta nutrisi dari bahan dodol seperti tepung ketan, gula kelapa, dan santan. Secara organoleptik, coklat dodol menghadirkan kombinasi rasa manis dan sedikit pahit dari coklat yang berpadu dengan rasa legit dan aroma khas dodol, di mana ada logo UMKM yang pengertiannya warna dan bentuk. Logo ini menggunakan warna coklat dengan sentuhan warna merah muda untuk memberikan kesan modern dan menarik perhatian. Warna coklat melambangkan coklat atau kakao sebagai produk utama kami. Lalu ada logo produk Cokodol, di mana warna dan desain ini didominasi warna coklat dengan sedikit elemen berwarna krim yang menggambarkan produk olahan coklat yang lezat dan menggoda. Elemen visual secara desain, tetesan yang mengelilingi bagian tepi logo seolah-olah coklat yang meleleh. Ini memberikan kesan bahwa produk ini kaya akan rasa coklat yang nikmat. Konsep kemasan, di sini ada kemasan primer berupa kemasan plastik yang akan diisi dengan coklat dodol varian bentuk batang. Lalu ada kemasan tersier dan kemasan sekunder.
Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari produk kami, yaitu yang pertama ada keunggulan, dapat memberikan nilai tambah pada produk dengan menonjolkan bahan baku lokal berkualitas dan menjadi daya tarik bagi konsumen yang peduli oleh olahan lokal. Kemudian selanjutnya kombinasi yang unik antara coklat dan dodol akan menghasilkan cita rasa yang khas. Yang ketiga mencakup berbagai segmen pasar. Kemudian untuk kelemahan, yang pertama itu ada tekstur dodol yang bisa bervariasi dan tidak konsisten. Kemudian untuk yang kedua, coklat mudah meleleh tanpa pada iklim tropis. Dan yang ketiga, harga produksi yang lebih tinggi. Next. Kemudian untuk potensi pasar, yang pertama kesenjangan produksi dan konsumsi. Cokodol atau coklat dodol memiliki potensi besar di pasar Indonesia karena adanya kesenjangan antara produksi dan konsumsi coklat serta dodol. Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia pada produk impor olahan coklat memperbesar kesenjangan antara produksi lokal dan permintaan pasar. Meskipun konsumsi coklat di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan anak muda, produk lokal belum mampu bersaing dalam hal promosi dan distribusi. Dengan memanfaatkan potensi bahan baku lokal serta memperkuat strategi pemasaran, Cokodol dapat berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada produk impor, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar dengan produk yang kreatif dan unik. Next. Kemudian yang kedua ada ekspor impor. Dalam konteks perdagangan internasional, data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa ekspor dari sektor industri makanan olahan termasuk coklat dan turunannya terus tumbuh. Pada tahun 2024, ekspor produk olahan seperti cokodol mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpastian pasar dan regulasi perdagangan di beberapa negara tujuan. Selain itu, adanya peningkatan permintaan akan produk coklat alami dan sehat turut mendukung tren positif dan ekspor cokodol. Di sisi impor, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan pasar coklat dodol melalui pengenalan bahan-bahan coklat berkualitas dari negara-negara penghasil kakao, seperti Ghana, Pantai Gading, atau Ekuador. Negara ini dikenal dengan produksi kakao berkualitas tinggi yang dapat diimpor untuk meningkatkan kualitas coklat dalam produk cokodol. Selanjutnya ada tren atau kecenderungan pola konsumsi. Banyaknya kampanye untuk mendukung produk lokal menjadikan cokodol sebagai salah satu pilihan yang menarik karena menggabungkan sentuhan modern tanpa mengesampingkan akar tradisional. Banyak merek lokal yang mulai mengemas cokodol dengan kemasan yang lebih menarik dan praktis dan mengikuti tren pasar yang lebih praktis dan inovatif terhadap rasa. Hal ini membuat cokodol semakin populer, terutama di kalangan konsumen yang mencari produk dengan identitas lokal dan nuansa modern. Next. Untuk program pemasaran, yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan adalah cokodol. Produk ini memiliki cita rasa kakao yang khas, di mana bubuk kakaonya diolah menjadi coklat dengan kualitas tinggi. Perusahaan kami menggunakan bubuk kakao sebagai bahan campuran dodol, memanfaatkan melimpahnya kakao di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Next. Price, produk cokodol kami tersedia dalam berbagai ukuran kemasan yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi pribadi hingga acara-acara spesial. Kemasan yang kami pakai yaitu mulai dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Untuk place, rencana tempat usaha kami akan dibangun di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saluran distribusi dari produk cokodol kami meliputi berbagai platform pemasaran yang strategis, baik online maupun offline.
Selanjutnya ada promotion. Jadi promosi yang dilakukan melibatkan berbagai pendekatan seperti yang pertama itu ada brand storytelling untuk menonjolkan cerita di balik produk. Kemudian ada media sosial untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Kemudian e-commerce, event dan festival lokal dan kolaborasi dengan perusahaan lokal seperti toko, oleh-oleh Lampung, hotel dan restoran. Next. Kemudian untuk proses pembuatan cokodol ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan cermat seperti pembuatan santan kelapa, pembelian bubuk kakao, terfermentasi, proses produksi hingga pengemasan. Kemudian untuk people, jadi usaha kami ini didukung oleh tim yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya. Next. Selanjutnya untuk physical evidence, jadi konsumen. Oleh karena itu, kami berusaha memastikan bahwa setiap aspek yang dapat dirasakan oleh konsumen itu memberikan kesan positif terhadap kualitas produk kami, yang terdiri dari kemasan premium, label produk, kualitas produk, sertifikasi, ulasan pelanggan, dan partisipasi dalam event lokal dan pameran. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, yaitu yang pertama ada segmentation. Jadi di sini ada demografis. Jadi untuk rentang usianya itu ada pada anak-anak, remaja, dewasa muda. Untuk jenis kelaminnya itu pria dan wanita. Untuk pendapatannya itu menengah ke atas. Kemudian untuk geografis, untuk wilayahnya itu fokus di wilayah yang memiliki potensi permintaan tinggi. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.